Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mauleni Wanda dengan NIM 1902035. Nama saya Fani Novitasari dengan NIM 1905274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Febriani dengan NIM 1901515. Kami akan membahas karya sastra Jerman bergenre epik, yaitu Kurzgeschichte, yang berjudul Tabo und Emma, Diebe im Safari Park karya Kirsten Boye. Diterbitkan pada tahun 2019 oleh Verlag Friedrich Oetinger dan diilustrasikan oleh Maya Born. Buku ini berjumlah 64 halaman dan termasuk ke dalam kategori bacaan anak-anak bergenre petualangan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai profil penulis, yaitu Kirsten Boye. Kirsten Boye lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1950 di Hamburg, Jerman. Beliau adalah seorang penulis dan aktivis anak-anak asal Jerman. Beliau memulai karir penerbitannya pada tahun 1985 dan merupakan penulis lebih dari 100 buku. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah Paule ist ein Glücksgriff, seri Kinder aus dem Möwenberg, dan Ritter Trank. Kontribusinya di bidang sastra anak-anak telah diakui dalam berbagai kesempatan. Di antara penghargaan lainnya, Boye menerima Großer Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur pada tahun 2008, lalu Order of Merit dari Republik Federal Jerman pada tahun 2011. Pada Desember 2019, Boye dinobatkan sebagai warga negara kehormatan di negara asalnya, yaitu Hamburg. Pada tahun 2020, sebuah penghargaan, Kirsten Boye Prize untuk sastra anak-anak dinamai untuk menghormatinya. Penerima perdananya adalah penulis Jerman Julia Blesken. Selama pandemi COVID-19, ia berpartisipasi dalam kampanye oleh surat kabar Hamburger Abendblatt yang mendorong anak-anak untuk membaca buku saat berada di rumah. Menurut Kirsten Boye, terdapat dua hal penting ketika sedang menulis, yaitu yang pertama, kita harus ingat bahwa sastra untuk anak-anak harus selalu berupa sastra. Yang kedua, ketika menulis, kita tidak boleh lupa kepada siapa cerita ditujukan, yaitu sastra untuk anak-anak. Latar belakang kenapa Kirsten Boye menulis buku ini adalah ia ingin memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan, terutama bagi anak-anak yang kurang suka membaca. Dan dengan buku Tabo und Emma ini, ia mengembangkan format detektif untuk anak-anak dengan kombinasi aksi yang menarik, kalimat yang pendek, struktur naratif yang sederhana, serta pesan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sinopsis cerita Tabo und Emma, Diebe im Safari Park. Ibu Emma memiliki hotel Lion Lodge dan terletak di antara taman safari yang besar. Paman Tabo, yaitu Fusi, merawat hewan-hewan di taman safari dan menjadi tour guide. Karena Tabo tinggal bersama pamannya, Tabo dan Emma berteman baik. Suatu hari, ketika Tabo hendak menghampiri Emma, ia melihat mobil polisi di tempat parkir hotel. Mobil itu adalah milik Inspektur Guebu. Emma mengatakan bahwa Inspektur Guebu ingin menanyakan tentang komplotan pencuri kepada Ibu Emma. Dan apakah ada sesuatu yang telah dicuri dari seorang turis di sini. Kemudian Emma bertanya kepada Tabo, "Mengapa kamu datang?" "Paman Fusi ingin kita ikut tur safari bersamanya, dan kita memiliki 10 tamu. Kita harus membantunya," ucap Tabo. Setelah itu,
Mereka pergi. Namun, Tabo masih merasa penasaran mengenai komplotan pencuri itu. Ia ingin membantu Inspektur Guebu karena ia ingin menjadi detektif. Tapi sayangnya, Paman Fusi sedang menunggu mereka. Tur safari pun dimulai. Tabo dan Emma menjelaskan kepada turis agar selalu berhati-hati karena di sini bukan kebun binatang, yang dimana binatang hidup di balik jeruji dan pengunjung merasa aman. Di taman safari, semua hewan bebas berkeliaran. Pengunjung bisa bertemu hewan liar kapan saja, dan mereka pun turun dari mobil jeep. Kemudian, berjalan mendekati semak-semak. Turis diizinkan meninggalkan mobil, tetapi tidak di banyak tempat. Di sana terdapat banyak tanda-tanda peringatan dengan jelas mengatakan bahwa pengunjung berangkat dengan resiko yang akan dihadapi dan telah diperingatkan betapa bahayanya hal ini. Tiba-tiba Paman Fusi memanggil Tabo dan mengatakan bahwa Tabo harus membantu pria tua yang berdiri di sebelah mobil merah. Pria itu adalah pria tua yang bersikap tidak sopan kepada turis lain. Ternyata ia kehilangan ponselnya. Dia sudah mencari tetapi tidak menemukannya. Pasti ada di sekitar sini, gumam pria tua itu. Pria tua itu sangat cemas, sehingga Paman Fusi berusaha menenangkannya. Tabo dan Emma pun membantu mencari ponsel pria itu. Maukah Anda membawa saya kembali ke pintu keluar dengan mobil Anda? Tanya Tabo. Lalu pria tua itu berkata, tentu saja, aku ingin kembali ke hotelku secepat mungkin, kata pria tua itu dengan sedih. Kemudian Emma mengatakan bahwa ia akan pergi dengan Paman Fusi, lalu Emma pun masuk ke dalam mobil jeep. Tabo bertanya, kapan Anda menyadari ponselnya hilang? Ia menjawab, ketika melihat pemandangan bagus dan melihat adanya kawanan kerbau dan badak, ia pun mengeluarkan ponselnya dan menyimpannya di dalam ransel kecil. Aku juga sudah menutupnya, tapi mungkin itu jatuh, ucap pria tua itu cemas. Setelah itu, Tabo memintanya untuk menunggu di mobil. Tabo berlari ke dalam semak-semak sambil melihat ke bawah, karena ia takut dengan ular. Tidak lama kemudian, Tabo pun kembali ke mobil dan meminta maaf, karena tidak dapat menemukan ponsel itu. Ia berkata, ada sekumpulan monyet di sana. Mereka selalu mencuri, dan jika Anda menjatuhkan ponselnya, maka mungkin mereka telah mengambilnya dan membawanya ke pohon. Ketika mereka bosan, mereka mungkin menjatuhkannya lagi, dan itu pasti di tempat yang jauh. Kita tidak bisa menemukannya lagi, ucap Tabo. Pria itu merasa sangat sedih dan menyalakan mesin mobilnya. Setelah itu, mereka melewati tanda sebuah hotel, dan Tabo pun bertanya, mungkinkah dia meninggalkan ponselnya di hotel? Tapi pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan yakin. Aku masih memilikinya setelah membeli tiket masuk ke taman, katanya. Kau masih menyimpannya di sana? Tanya Tabo. Tiba-tiba Tabo merasakan perasaan yang tidak enak, dan ia baru saja ingat tentang adanya komplotan pencuri Inspektur Guebu. Dan Tabo pun bertanya, mengapa pria itu bisa mengingatnya dengan baik? Pria itu menjawab, karena ia baru saja memfoto plat nomor mobil yang baru disewanya sebelum berkendara di taman. Pria itu juga menunjukkan ponselnya kepada orang di kasir, tetapi orang itu sedang sibuk menulis. Tiba-tiba Tabo mendapatkan solusinya. Pria muda di kasir memiliki penglihatan buruk. Dia bahkan tidak bisa membaca nomor di telepon ketika saya mengulurkannya. Jadi saya memberinya telepon. Dia harus mengisi formulir dan menanyakan banyak hal, kemudian saya harus mengisi dan menandatangani. Ucap pria tua itu panjang lebar. Lalu dia tidak mengembalikan ponselmu, kata Tabo. Kemudian pria itu menatap. Kau benar, nak. Saya lupa telepon saya di kasir.
Itulah trik para penjahat ini. Mereka meminta ponsel karena diduga tidak bisa membaca nomor, sementara para turis membaca formulir panjang dan mencari recehan. Para penjahat pun mengambil ponsel mereka. Kemudian para turis hanya berpikir bahwa ponsel itu jatuh. Kemudian, Tabo segera mengirim SMS kepada Inspektur Gwebu dan mengatakan untuk segera datang ke pintu masuk taman. Aku akan masuk dan menanyakan apakah ada ponsel yang tertinggal pagi ini, ucap Tabo bersemangat. Di pintu masuk, Tabo sendirian dengan dua para kasir dan berkata bahwa ada seorang turis meninggalkan ponselnya di sini. Namun pria gemuk besar berkata bahwa tidak ada ponsel mereka di sini dan pria pendek kurus pun berkata hal yang sama. Namun, Tabo sudah menyenderkan badannya di meja dan melihat ketumpukan peta kemudian mendorongnya. Ternyata terdapat 6 ponsel berbeda. Hah, teriak Tabo dengan semangat. Namun, seseorang pria badan besar segera memegang tangan Tabo dan membawanya ke gudang. Kamu seharusnya tidak ikut campur, ucap pria berbadan besar sambil mendorong Tabo. Pria itu mengambil ponsel Tabo dan segera mengunci pintu. Tanpa berpikir panjang, setelah penjahat berbadan besar keluar, ia melihat sekeliling dan di dalam gudang terdapat banyak alat. Dia mengambil cangkul, kemudian dia mencoba membuka pintu dan berhasil. Setelah keluar, ia bersembunyi di semak tanaman hias. Inspektur Gwebu telah datang dan kebingungan mencari Tabo. Inspektur pun bertanya kepada dua penjaga kasir yang telah menyekap Tabo bahwa mereka tidak melihat Tabo. Tiba-tiba pria tua datang menghampiri inspektur dan berkata, mereka berdua mencurinya dan menyeret anak itu pergi, teriak pria tua itu. Saya menyelinap masuk dan mereka menyembunyikan banyak ponsel di bawah konter, lanjut pria tua. Kemudian inspektur berteriak, berhenti, dan dua orang itu kabur. Tabo pun keluar dari semak-semak dan mengejar kedua orang itu. Inspektur melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dari arah berlawanan, Paman Fusi dan Emma datang. Emma langsung melompat dari mobil dan membuat mereka tersandung dan jatuh tersungkur. Kedua pencuri itu akhirnya ditangkap dan mereka memiliki borgol di tangan mereka. Sekarang saya akan menjelaskan tokoh yang terdapat dalam cerita ini. Di cerita ini terdapat 6 tokoh. Yang pertama yaitu ada Tabo, digambarkan sebagai tokoh utama yang memiliki karakter pemberani, suka menolong, dan ia ingin sekali menjadi detektif. Lalu yang kedua ada Emma, ia adalah sahabat Tabo, memiliki karakter cerdas dan suka membantu turis, dan juga membantu Tabo ketika memecahkan masalah. Seorang kepala polisi memiliki karakter membantu Tabo ketika menangkap pencuri. Lalu yang kelima, ada seorang pria tua, ia adalah seorang turis yang ceroboh. Kemudian yang terakhir ada dua penjaga kasir, yaitu pria kecil berkacamata dan pria berbadan besar yang berperan sebagai pencuri. Dalam cerita ini terdapat latar tempat dan waktu. Latar tempatnya yaitu terdapat di parkiran hotel, di gerbang pintu utama, dan di taman safari. Kemudian latar waktunya digambarkan berlatar pagi. Sudut pandang. Sudut pandang penulis yaitu sudut pandang orang ketiga, karena di dalam teks penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti R atau C atau memiliki arti dia. Dalam sudut pandang ini, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembaca. Kemudian, cerita ini menggunakan Alltagssprache dan menggunakan set form present, tetapi terkadang di dalamnya menggunakan preteritum. Analisis karya sastra. Apa tujuan membaca karya sastra? Tujuannya yaitu tidak hanya memahami kata yang tersurat, melainkan memahami kata yang tersirat. Contohnya, dalam memahami kalimat jedenfalls,
Rennen Sie so schnell, als wollten Sie die Olympiade gewinnen? Was so schnell wie ein Gepard. Maksudnya dalam kalimat ini, yaitu pencuri berlari secepat mungkin. Lalu, yang dimaksud dengan fantasi des lesers, yaitu ketika membaca karya sastra masing-masing, pembaca akan berfantasi sesuai dengan pemikirannya. Ketika saya membaca cerita ini, saya berimajinasi mengikuti latar tempatnya seperti saat di dalam taman safari. Saya membayangkan melihat banyak hewan berkeliaran dan melihat jejak kaki hewan di tanah basah. Lalu ketika Tabo disekap di dalam gudang dan berusaha melarikan diri, terdapat di dalam kalimat Argriff nach einer langweiligen Hafte, den klemmt das Metallkissen für und Rahmen und Druck mit aller Kraft gegen den Spiel. Das Haus der Turm macht ein missionless Graus. Di dalam kalimat tersebut, saya membayangkan Tabo berusaha membuka pintu menggunakan cangkul dan akhirnya Tabo bisa keluar dari gudang tersebut. Sesuai dengan pengertian dari literarische Verstehen yang pernah dibahas di kelas sebelumnya, yaitu memahami dari dalam makna yang diungkapkan tergantung dari pemahaman, pengalaman, dan latar belakang dari pembaca itu sendiri. Dalam cerita ini ada banyak binatang, dan saya pernah melihat beberapa binatang tersebut secara langsung sewaktu saya kecil, sehingga saya bisa memvisualisasikan bagaimana bentuk dari binatang yang ada dalam cerita tersebut. Lalu proses membaca teks karya sastra berarti memahami karakter dan alur cerita serta berimajinasi mengenai bacaan tersebut. Dan saat saya membaca buku Tabo und Emma ini, setiap karakternya itu memiliki keunikannya masing-masing yang membuat alur ceritanya itu menjadi lebih hidup. Serta saya juga membayangkan bagaimana kejadiannya terjadi. Seperti saat Tabo dan Emma berusaha menyelidiki siapa pencuri ponsel sang kakek tua dalam cerita tersebut. Analisis berdasarkan materi yang saya rasakan yaitu di fase konkretisierende subjektive Aneigung literarischer Texte, yaitu teks sastra itu bisa dipahami jika pembaca mengisi teks sastra tersebut dengan imajinasi dan mengkonkretkan imajinasi tersebut secara jelas dan dapat dibayangkan. Saya memutuskan untuk membaca teks sastra ini, cerita Tabo und Emma ini yang hanya berisikan teksnya saja tanpa ilustrasinya. Saya mencoba untuk menumbuhkan imajinasi, mengembangkan imajinasi saya, dan mencoba membayangkan adegan-adegan apa saja yang terjadi sesuai dengan cerita. Lalu setelah saya mengembangkan imajinasi saya kemudian membandingkan dengan cerita aslinya yang terdapat banyak ilustrasi, dan ternyata banyak ilustrasi-ilustrasi di dalam buku tersebut sesuai dengan yang saya imajinasikan. Contohnya ketika Tabo dan Emma berada di parkiran dan mereka sedang melihat sebuah mobil yang merupakan mobilnya Inspektur Gubebu, saya imajinasikan keadaan tersebut sesuai dengan ilustrasi yang ada dengan di buku. Begitu pula ketika Emma dan Tabo sedang menjadi tour guide, lalu mereka bertemu dengan para pencuri dan sebagainya. Sehingga fase ini benar-benar membantu saya untuk semakin mengkonkretkan, menumbuhkan imajinasi sehingga mudah bagi saya untuk membayangkan keseluruhan adegan cerita. Cerita Tabo und Emma di Beim Safari Park ini
memiliki pesan dan amanat yang baik, terutama untuk anak-anak. Seperti halnya kita harus lebih berhati-hati dimanapun kita berada, terutama saat berada di tempat umum. Lalu jangan pernah mencuri ataupun mengambil barang milik orang lain yang memang bukan hak kita. Serta berani dalam hal kebaikan, seperti Tabo dan Emma yang berani mengungkapkan siapa pencurinya dan mengembalikan barang curian tersebut kepada pemiliknya. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.